dia dengan muridnya merasa kelaparan, dia mendatangi pohon ara, dia melihat pohon ara itu hanya berdaun, tidak berbuah, akhirnya dia mengutuk. Padahal itu belum musimnya. Terus kata Bible apa? Itu sebagai suatu perumpamaan, suatu contoh. Kalau kau tidak berguna bagi hidupmu, tidak ada gunanya kau hidup lagi. Itu satu perumpamaan. Ini saya membuat satu analogi. Ya, intinya saya punya 5 anak. Sabar, Pak Sok. berbuah. Saya lupa. Sabar, Pak Sok. Saya punya 5 anak. Semua laki-laki. Salah satu dia buat malu nama saya. Kan seperti itu. Terus apakah anak ini harus saya buang? Karena tidak ada lagi gunanya. Sama seperti pohon ara. Karena belum musimnya berbuah, akhirnya dikutuk. Untuk apa kamu hidup kalau kamu tidak membawa manfaat? Apakah anak saya yang salah satu ini ketika melakukan suatu kejahatan saya buang? Apakah ini namanya ajaran kasih? Kalau memang dia Tuhan, ayo tunjukkan dia bisa bermanfaat bagi manusia. Sabar, Pak Sok. Sabar, Pak Sok, sabar. Itu poin. Tunggu dulu, Pak Sok. Gilirkan saya dulu. Ini kan katanya Pak Sok, Bapak saya itu mungkin tidak menerapkan ajaran kasih. Ini saya menunjukkan ajaran kasih. Apakah mungkin kalau memang dia adalah Tuhan, harusnya dia buat pohon ara itu berbuah. Hai pohon ara, bawalah manfaat bagi kami yang sedang lapar. Berbuahlah engkau, berbuah. Jangan mengutuk. Ketika saya tanyakan kenapa dikutuk, itu adalah perumpamaan Nora. Kalau kau tidak bisa membawa hasil bagi manusia, bagi orang lain, lebih bagus kau mati. Makanya saya buat analogi. Saya punya 5 anak, berkelakuan baik, tetapi yang satu ini tidak berkelakuan baik. Dia membuat malu keluarga. Apakah saya harus membuang yang satu ini hanya untuk menyelamatkan nama saya? Belum, tidak seperti itu. Makanya mana ajaran kasih? Oke, Bu, konteks lagi. Sabar Pak Sok. Saya menunjukkan ajaran kasih. Konteks ayat itu sabar, bukan. Pak Sok, sabar. Saya minta itu aja, Pak dosen tolong catatkan. Sabar. Sabar Pak Sok. Izinkan dulu saya, nanti saya lupa. Ajaran kasih berikutnya. Ketika orang-orang berdagang di depan bait suci, ingat, itu dikatakan di dalam Bible bukan di dalam bait suci tetapi di halaman. Di mana katanya dijadikan sarang penyamun, yang kita tahu penyamun itu adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Berdagang di situ apa? 1, mereka menjual burung merpati. Kamu tahu arti burung merpati itu apa? Ketika bangsa Yahudi melakukan penyembelihan, mereka tidak sanggup membeli hewan kurban yang mahal seperti kambing, domba, sapi, itu mahal. Akhirnya yang paling kecil apa? Mereka menyembelih burung merpati. Tetapi apa yang terjadi? Datang Yesus memporak-porandakan. Yang kita tahu satu contoh, ketika Satpol PP melakukan razia PKL, pedagang kaki 5. Mereka membuat surat peringatan pertama. Jangan kalian berdagang di bahu jalan. Ini akan menyebabkan kemacetan. Tidak didengar sama pedagang. Surat peringatan kedua, kalau kalian masih berdagang di sini lagi, kami akan mengambil semua barang dagangan kalian dan kalian akan diangkut ke kantor. Tetapi tidak diindahkan. Baru terjadi yang namanya tindakan. Ini enggak. Kalau memang dia yang bijaksana, dia kalau bijaksana akan memberi suatu peringatan. Jangan kalian berdagang di halaman gereja, di halaman bait suci. Harus memberi peringatan, harus dikasih contoh ajaran. Contoh Pak Sok punya halaman luas. Tiba-tiba datang tetangga Pak Sok memarkirkan mobilnya di halaman Pak Sok. Apakah langsung Pak Sok datang ambil palu, martir, ambil kampak langsung dihancurkan? Tidak kan? Tidak mungkin Pak Sok. Pasti Pak Sok memberi peringatan. Maaf Pak Herman, mobil Bapak jangan diparkir di sini. Menghalangi. Halo Bu, saya open cam. Oke. Akan menghalangi pintu masuk. Betul tidak Pak? Betul tidak? Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus melihat orang berdagang? Diporak-porandakan semua. Pertanyaan saya, apakah itu ajaran kasih? Jadi kalau Bapak mengatakan Kristen ada 2 macam. Udah 2 pertanyaan. Bapak saya, ya. Kristen ada 2 macam. Sebentar Pak Sok. Kristen ada 2 macam. Mungkin Bapak Anda, mungkin Bapak Anda melakukan tindakan arogan itu tidak menerapkan ajaran kasih. Bagaimana mau menerapkan ajaran kasih
beberapa ajaran yang diajarkan Yesus tidak menunjukkan ajaran kasih bahkan kepada ibunya sendiri dan anak-anak perempuan. Silakan Pasok. Yang mana, Bu? Di Oh, ya. dalam Yohanes. Tolong Pak dosen kan host. Saya percaya Pak dosen host yang baik, Ini Pasok ini luar pendeta biasa. dari mana? Saya Beri boleh tepuk tahu. tangan Pendeta untuk GBI Pak kah? host. Pendeta Pentakosta kah? Pendeta mana Pasok? Protestan dia. Tahu. Pendeta mana? Gereja Betel kah? Ekumene, Bu. Ekumene. Oh, Ekumene. Nah, Ini jadi bisa gini. nggak sama Jadi sama gini. sebenarnya sama Bang Ardi? Ya, lanjut. Lanjut Pasok. Pak dosen, tolong catatkan semuanya tentang Banyak catatan tadi yang dari pertanyaan semalam Ibu itu. Nora. Enggak, maksudnya nanti diaturkan nanti pertemuannya per 2 orang aja gitu. Jadi bisa nanti kita membahasnya secara Kita keseluruhan. berdiskusi. Jadi kalau banyak, ya kalau banyak kan bingung nanti. Ya, Banyak oke. bingung dan tidak tepat sasaran saya menjawabnya. Ya, tadi Ibu berbicara tentang Pon Ara. Ibu menyangkut pautkan tentang kasih yang Tuhan Yesus itu tidak mempunyai kasih, tidak memberikan kesempatan kepada orang yang yang jahat bertobat gitu kan. Betul. Tetapi konteks ayat itu sebenarnya bukan itu, Bu. Konteks ayat itu Yesus mau mengajarkan tentang kuasa berdoa. Nah, jadi kalau Ibu baca itu tentang pohon ara, nanti akan di bawah Yesus menjelaskan tentang konteksnya itu, bahwa pohon ara itu kenapa dia kutuk, karena dia mengajarkan orang percaya itu punya kuasa. Ya, kalau engkau berkata kepada gunung ini beranjak, maka gunung itu akan beranjak. Punya iman yang sekecil biji sesawi aja. Nah, jadi konteksnya itu tentang kuasa doa yang dimana Yesus Siapa yang berdoa, Pak? Siapa yang berdoa, Pak? Konteks masalah. Pak Pasok, siapa yang berdoa? Bukan, Tuhan Yesus mau mengajarkan murid-murid. Maksudnya Tuhan Yesus. Nah, ini saya secara global, secara rincinya nanti kita berdiskusi 2 orang, Bu. Ya. Nanti kita ini. Sebentar Pak Pendeta. Bentar. Dosen, sebentar, Fandi. Saya potong ya. Pasok tadi mengatakan itu konteksnya Yesus mengajarkan kekuatan doa. Kekuatan doa seperti apa? Mereka merasakan lapar, harusnya kekuatan doa. Ya, buah itu harusnya bisa berbuah. Ya, nanti kita baca di ayatnya. Soalnya ini kan saya bahas secara global, tidak menunjukkan data. Nanti kita berdua diskusi. Pakai data Saya akan ayo. tunjukkan data. Di dalam Markus. Ya, nanti kita atur waktu ya, Bu. Sekarang. Kita berbeda. Izin tapi kita itu, tetap- sabar Pak Pendeta Sok Ministry. Belum bisa Pak atur waktu untuk itu Nora. PR-nya Pak Pendeta saja belum dijawab. Semalam ada 3 loh PR-nya. Ada 3 PR-nya sama anak Umi tadi Jadi malam. gini, siapa ini ngomong, Pak dosen ya? Ya Pak dosen. Jadi nanti setelah saya berpikir merenungkan tadi malam, banyak pertanyaan saya yang saya belum jawab. Maka dari itu mulai saat ini saya minta kepada Pak dosen, tolong catatkan sebelum diskusi maksudnya, tolong berikan saya materi yang mau didiskusikan. Misalnya poin 1, 2, 3 sampai 10. Ayat-ayatnya, ayat Alkitabnya di mana? Tolong dikasih tahu saya sambil pertanyaannya. Nanti kita akan bahas tentang fokus yang ditanyakan kepada saya akan menjawab semuanya. Karena saya nggak mau seperti tadi malam ditanya saya harus cari data lagi. Tolong dituliskan semua, siapa misalnya saya akan berdiskusi sama Ibu Nora. Ibu Nora tolong catatkan kejanggalan dalam ayat Alkitab itu A, B, C, D. Terus pertanyaan ayat Alkitab A itu apa? Banyak kali, Pak. Tentang apa? Banyak kali tadi udah saya kumandangkan di sini. Enggak apa-apa. Enggak, sebentar dulu. Jadi biar Ibu ngerti dan semua yang mau berdiskusi sama saya mengerti. Ya. Dan itu tolong nanti banyak ini tugasnya dosen. Dosen ini luar biasa ya. Baik Kok hati. aku yang tugas banyak? jadi- Pastinya ini Pak Pendeta yang tugasnya banyak untuk menjawab loh. Kok aku? Bukan. Data-data Bukan. mana saja yang mau saya Bukan, pertanyakan Pak sama dosen. Bapak tinggal menjawab. Bukan.
Jadi gini, data Ibu yang tadi kan seperti pertanyaannya, Ibu catat. Jadi jangan suruh Pak dosen banyak pekerjaan, kesian dia capek nanti. Jadi Ibu catat, nanti Pak dosen nanti misal, Pak dosen gini, misalnya ada yang mau berdiskusi dengan saya, misalnya Ibu Nora mau diskusi dengan saya, atau siapa Bang Juma, Umi. tolong materinya saya minta dulu. Materinya saya minta dulu. Jangan Pak dosen catat waktu kita berdiskusi, jangan. Saya juga nggak bisa catat waktu saya berdiskusi. Karena saya harus konsen menjawab dan konsen juga mencatat. Saya nggak bisa. Jadi tolong materinya yang mau dibahas seperti ini tadi, tolong Ibu Nora beri materinya ke saya dulu, kirim ke dosen kirim ke saya mempersiapkan jawabannya. Nah, baru kita diskusi. Nah, saya bisa menjawab semua pertanyaan dari teman diskusi saya. Ya, Bu, paham ya? Enggak. Oh, jadi begini, Pak Pendeta ini mau mintanya ditanya soalnya. Ya kan? Pak Pendeta mau Bukan Ibu ditanya. aja, tapi semua yang mau semua bukan Ibu Nora aja. Ibu Nora salah satunya yang saya mau berdiskusi, Bang Juma juga sama siapa ini? Wah, mana bisa dimasukkan semua Siapa kayak tadi? begitu, Pak. Anak Satu-satu Umi. ya, Pak. Anak Umi, enggak satu-satu, maksudnya satu-satu diatur jadwalnya. Ibu misalnya malam ini, baru anak Umi besok. Satu-satu, tapi sebelum saya diskusi, tolong diberikan Gini loh Pak, materi. Pak Ibu Sok, Pak misalnya Sok, tentang- maaf Pak Sok, saya motong Pak Sok ya. Gini Pak Sok, Oke, ya. amanat agung itu kan beritakanlah Injil ke seluruh makhluk. Berarti kan apapun yang dipertanyakan ya sebisa mungkin kita menjawab Pak Sok ya. Gitu ya. Ketika ada pertanyaan terus orang lain nyari dulu, kita diskusinya kapan gitu loh Pak Sok. Maksud saya gitu. Jadi lama maksudnya gitu sih Pak Sok. Bunda Nora Saya boleh gitu. masuk sebentar, Bunda? Ya, silakan. Sorry, saya lebih. Ayo, Iya, dan gimana? Bapak dulu Silakan. kasih masukannya. Ya, Pak. Saya dulu Ya. atau Bapak? Oh ya, Bapak dulu silakan. Nah, jadi gini, apa misalnya ini Pak siapa ya, Pak? Siapa Basar. nama saya? Pak siapa? Siapa Itu. Siapa? Pakai kacamata Pak ini. Iya. Aku bacain ya. Aku bisa bahasa Yunani dikit-dikit ya, Pak Pendeta Song Ministry ya. Aku bacain ya. Aku bacain namanya ya. Itu bahasa Yunani, Pak. Bacanya tuh Polak. Ardiansyah Arif itu artinya bahasa Indonesianya, Pak Pendeta. Oh ya, Lanjut. Pak Ardiansa. Saya dulu ya. Nah, jadi gini, tolong tangkap Silakan dengan Bapak, jelas. silakan Bapak. Tangkap dengan jelas. Misalnya saya mau diskusi sama Pak Ardian. Pak Ardian, sebelum diskusi saya rindu untuk menjawab semua pertanyaan daripada Pak Ardian. Tapi tolong sebelum diskusi, tolong nanti misalnya dijadwalkan oleh Pak dosen, Pak malam ini diskusi sama Pak Ardian. Nah, tolong Pak Ardian berikan materi yang mau didiskusikan nanti malam ke Pak dosen, ke saya. Baru Pak dosen kirim ke saya. Nah, saya berusaha untuk mempersiapkan jawaban semua yang akan ditanya dan tidak ada yang Izin tidak Pak akan Pendeta, saya jawab. izin Pak Pendeta, izin Pak Pendeta terkasih. Namanya diskusi itu Pak, Oke. itu namanya diskusi itu kita nggak mesti memberikan kisi-kisi. Kita ini kan bukan anak SD lagi Pak, ya kan? Jadi dari tema kita bisa tentukan. Nah, misalkan temanya konsep ketuhanan atau terkait verifikasi validasi kitab suci misalkan ya. Verifikasi dan validasi kitab suci. Mestinya Pak Pendeta itu sudah harus siapkan materinya kalau sudah berdasarkan tema. Masa dikasih Begini. kisi-kisi? Lanjut Bang, Bos. lanjut. Ya, nggak apa-apa. Kita Pak Pendeta ini baik kok. Pak Pendeta ini apa bacanya nih? SOG Pak. SOG. Oh, SOG, salah jangan baca. pakai sok. Salah baca saya. Ini susah kali bahasa apa ini, Pak? Oh, bahasa. Oke, Pak. Oke, saya masuk ya, Pak. Enggak apa-apa. Bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris. Ya, Iya. Spirit of Glory, Pak. Spirit of Glory. Waduh, bahasa Inggris saya nggak ngerti bahasa Inggris. Oke, lanjut ya, Pak ya. Oke, lanjut Pak. Jadi Oke.
Pak Pendeta ini baik, Bang host, teman-teman niatnya juga baik. Beliau meminta kisi-kisi dan lain sebagainya. Kita kasih Pak Pendeta, kisi-kisinya adalah kita diskusi offline di Jakarta boleh. Nanti Pak Pendeta bawa berapa orang pendeta boleh. Saya nanti bawa teman-teman saya boleh. Diskusi offline, kita milih tempat yang aman. Dan juga pasti tanda tangan di atas materai untuk keamanan kita berdua. Saya aman, Bapak aman. Dan tema kita adalah mengenai pembuktian kitab suci. Jadi yang mana yang bisa dikatakan kitab suci? Apakah kitab Bapak atau kitab saya? Kisi-kisinya adalah apakah kedua kitab tersebut berubah-ubah? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kedua kitab tersebut ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi? Seperti yang tertulis di Amsal 30 nomor 6, jangan menambahi firman-Nya. Itu tertulis di Amsal 30 nomor 6. Ya kan? Nah, pembahasan mengenai kitab suci, apakah betul kitab Bapak suci atau kitab saya suci? Nah, itu kisi-kisinya. Begitu Pak dosen kristologi. Lanjut, Pak. Validasi kitab suci ya, Bang Ardi? Boleh, validasi juga boleh. Jadi nanti ada validasi kitab suci boleh. Silakan anak Umi, Bang Jibril, silakan Bang. Iya, transmisi kitab suci juga boleh. Boleh, itu boleh. Kita bandingin transmisi kitab suci masing-masing, yang mana yang paling bagus. Ya, nanti saya sama Bang Jibril. Mau offline boleh, mau online boleh Pak Pendeta. Saya mengikuti jalurnya saja Pak. Silakan Pak. Pasok ini tinggal di mana? Kalau boleh tahu Pasok. Pasok ya? Biar ditanggapin dulu, malah tanya. Dia mute. Mute-nya dibuka dulu, mute-nya. Itu ke-mute itu Pak. Ke-mute itu Pak. Ya, di IKN, Bu. Apa IKM? IKN, Ibu Kota Nusantara. Kalimantan. Jauh juga ya. Iya, tapi nggak apa-apa lah. Mau bersedia, Pasok? Gimana Pak Sok? Di Jakarta ya. Bagus itu kalau offline. Iya di Jakarta, Kalau di IKN boleh gimana, di Pak? Jakarta. Iya di Jakarta. Iya di Jakarta boleh. Jadi Kalau nanti di IKN, gimana Pak? kalau di IKN, Boleh Kalau aku di jawab, IKN? Bang. Silakan Bang Jib. Silakan Bang Jib. Kalau di kan kita mau bikin offline, Pak. Maksudnya berarti ada venue-nya, ada penontonnya, habis itu kita siarin juga dan seterusnya. Jadi kalau daripada kita sebagai orang-orang ini 10-20 orang tiket ke sana dengan venue di sana dan segala macem, kayaknya lebih murah niketin Bapak ke Jakarta gitu loh. Make sense nggak Pak? Iya, dengan Ya betul. bawa temannya pendeta juga kan? Iya betul. Daripada penonton saya ke sana, Pak, maksudnya penonton-penonton kita, teman-teman yang dari Jawa itu ke IKN, itu kan butuh naik mobil terbang tuh, Pak. Nah, naik mobil terbang itu juga nggak murah kan? Lebih baik Bapak yang naik mobil terbang ke Jakarta gitu loh. Biar lebih murah. Gini Bang Ardi, gini Bang Ardi, Iya. izin Bang Iya. Ardi. Ya, baru Pasok ini kan lihat mukanya Pak Ardi ya. Sebentar. Biar satu-satu dulu. Ini Pak Arom atau Pak Sok dulu nih? ya sebentar. Iya, silakan. Pak Sok, Nggak apa-apa. Saya ngalah aja. Ya Pak Arum dia dulu. Pak Sok, Silakan. Pak Sok kan sama nih sama saya ya sebenarnya. Masih Tritunggal juga. Kalau kemarin yang kita offline itu kan Bukariana Advent ya. Saya sih oke sih. Saya setuju sih Bang Ardi. Tapi saya didampingi dengan Pak Sok, saya mau. Karena dia sama saya gitu. Maksudnya Oke. pengajarannya sama. Sudah ada dua teman Pak Sok. Yang pertama Pak Arom, beliau pendeta S2 loh Pak Arom ini. Pak Arom ini S2 loh Pak. Bapak bisa bandingkan dari SD, SMP, SMA, S1, S2, 5 tingkatan loh. Sebentar lagi habis sekolahnya Pak Arom ini. Habis sebentar lagi. Kurang Bentar lagi, satu Mas. kali lagi habis. Selesai. Kurang S3 tok ini Pak. Profesor Pak belum. S3 sama profesor. Prof. Wah iya. Silakan ditanggapi Pak Ministri. Silakan Pak. Ya. Oh berarti nanti saya sama Pak Arom ya. Pak Arom gitu. Sama terserah, Terserah Bapak. ada teman S3 atau S4, S5 juga nggak ada masalah. Apa?
Tapi Enggak, kalau Pak tapi Sok mau juga bawa Pak lagi Pak kawan Ardiansa, pendetanya, saya juga silakan Pak Sok. Kalau mau bawa lagi, misalnya ada lagi enggak. selain dari Pak Saya Arom, bertiga aja juga nggak apa-apa. Hmm. Pak Ardiansa, saya juga harus hati-hati bawa teman. Jangan sampai terpancing emosi yang tidak ada penguasaan diri, Oh betul, akhirnya jadi sepakat. keributan di situ kan. Maka saya yang sebagai tanggung jawab saya berarti yang memilih membawa gitu. Betul Pak, betul. Nah, Betul. jadi saya terus harus pilih orang yang betul-betul yang tidak akan terpancing emosinya, tidak mudah marah, bisa dikuasai amarahnya, dan menjawab dengan tenang. Ya karakter itu, Pak. Ya, dan juga tidak membalas, maksudnya itu disakiti, membalas dengan disakiti. Saya harus betul, cari Pak, karakter betul. tipe orang begitu. Kalau itu kan? Pak Arom banget itu Pak. Itu Pak ada di Pak Arom itu Pak. Ada di Pak Arom. Pak Arom itu orangnya Nah, baik. kalau Pak Arom ada itu di Pak orangnya Arom, baik. Orangnya sudah baik, ganteng. Kalau kita ke warung beliau semua yang traktir Pak. Itu yang ketiga. Yang keempat, Pak Arom ini loh. Gimana sih kok dipotong? Enggak, sebenarnya gini. Potong tuh. Sebenarnya gini, Arom. Pasok, sebenarnya gini Pasok ya. Diskusi Pak Arom. offline, Pak Arom, diskusi saya offline itu potong dulu. lebih. Pak, sebelum Nanti dia lupa Pak Arom, nanti dia lupa. Pak Soknya sering lupa. oh Ayo. ya, Pak Arom. Nah, sebelum kita partner, nanti kita ngomong berdua dulu ya. Oke, serahkan HP. Kalau bisa Boleh, Pak Gilbert boleh. lu monding di bawah. Pak Gilbert itu lebih jos. Tapi Pak Sok, izinkan saya DM Bapak. Saya DM nomor WA saya ke Bapak sekarang ya, Pak Sok ya. Ya di follow dulu. Ya, sudah saya follow. Sudah saya. Jangan ajak-ajak Karyana ya. Jangan ajak Karyana, udah beda itu. Kenapa? Yang beda. Kita ambil dia gini, kita ambil yang berpendidikan aja, jangan yang iya, janganlah. Dia beda, Arom. Bunda. Dia Advent pula dia nggak dianggap kayaknya karena Tuhannya dia dua, aneh kan. Astagfirullahaladzim. Itu saudara seiman lo Arom. Ini Kristen Loh, banget. tapi Memang Kristen bukan banget Pak gitu. Pendeta ini. Bukan gitu. Kemarin saya sudah tegur dia, Pak Bang Jibril. Kemarin saya sudah tegur dia. Yang dimaksud dua tahta itu bukan Tuhannya dua anak dan bapak, bukan. Gitu loh. Tapi kan dia tetap kekeh gitu loh. Ya jadi mau gimana? Yunus. Pak Ate Yunus punya dua Roh Kudus. Arom. Itu kenapa Bang Ardi kelap-kelip kayak lagi di diskotik? Enggak apa-apa. Tapi ini menarik dan juga sekaligus mendorong gitu kan. Menarik dan mendorong karena menarik dan mendorong itu satu ya Bang Jibril ya. Menarik dan mendorong itu satu. Oke, kita lanjut Pak Ministri. Saya sudah DM Bapak nomor WA saya. Nanti kita akan komunikasi di belakang juga dan juga ini ditonton 800 lebih Pak. Ini yang nonton 800 orang lebih. Tidak mungkin saya berdusta, tidak mungkin Bapak berdusta. Dan kalau soal keamanan Pak Ministri, kita udah berkali-kali diskusi, bahkan udah diskusi sama Pak Arom. Pak Arom sampai detik ini rambutnya pun tidak tercabut oleh teman-teman Muslim. Rambutnya ini loh Pak, tidak tercabut. Artinya apa? Beliau adalah saksi bahwasanya kami umat Muslim tidak tidak frontal, tidak Bunda Nora, tidak namanya Bang Jib? Hah? Tidak Tidak arogan. brutal. Tidak brutal. arogan, tidak brutal dan lain sebagainya. Tidak brutal Iya, dan iya, tidak iya. arogan. Iya. Nah, ini Pak Arom ini salah satu buktinya. Buktinya apa, Bang Ardi? Sampai detik ini Pak Arom masih bisa menghembuskan nafas, Pak. Silakan. Pak Ardiansa, memang dilihat wajahnya sudah memang begitu. Pak Ardiansa adalah orang yang baik. Wih, Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau saya bisa open cam, Dan- Bapak juga dan- bakal dan bilang juga begitu nanti. tidak ada dan tidak ada tipu-tipu di dalam diri Pak Ardiansa. Oh, nggak ada Pak. Kami jujur, kami adalah pendiskusi, bukan penghujat. Kami ini pendiskusi Pak, bukan penghujat. Ya, sama seperti Pak Arom. Kalau Pak Arom tadi katakan Pak Arom itu baik, betul memang. Pak Arom itu baik Pak, bahkan lebih baik dari saya Pak Arom. Meskipun beliau Kristen, saya bilang Pak Arom lebih baik dari saya. Buktinya apa? Buktinya Pak Arom itu sering mentraktir teman-teman Muslim Pak.
Jadi meskipun habis 1 juta, 2 juta dibayarin sama beliau semua. Hebat. Makanya kita nanti kalau ke Jakarta, kita kali nanti kalau kita ke Jakarta, nanti kalau kita ke Jakarta, Pak Ministri, nanti kalau kita ke Jakarta, katanya ya kan? bohong. Oh enggak bohong. Beliau hanya yang benar merendah gini, diri pasok, aja. pasok yang Hanya benar gini, merendah pasok. diri aja yang, beliau. Yang benar gini, yang sebenarnya seperti ini pasok ya. Ketika saya bertemu lembaga API ini, APII ini, semuanya dijamin, bahkan dari makan, keamanan, tempat diberikan kenyamanan, sampai pulang pun kita dimonitor sampai kita naik kendaraan bahwa kita bisa bebas pulang. Itu Pak, itu dijamin. Bahkan kita Mantap. sampai rumah pun ditanya Pak, sudah sampai atau belum? Itu, untuk dipastikan. Itu Berarti bagusnya Pak. Pak Ardiansyah yang baik ya, Pak Arum ya. Pak Ardiansyah yang baik ya. API yang baik, APII yang baik. Kalau Ardiansyah nggak baik dia, biasa aja dia. APII yang baik. Lu memang APII kok yang baik. Iya, APII iyalah. yang baik. Iya, iya. Bang Ardi itu nggak baik dia, biasa aja. Malah dia Pak, dia itu nggak baiknya karena suka membongkar Alkitab lama-lama Pak. Tapi gini Pak Ministri, kalau saya dikatakan nggak baik, betul memang saya nggak baik orangnya, saya memang banyak kurangnya. Yang baik itu Pak Arom, apa buktinya? Nanti ketika kita di Jakarta, kita buktikan Pak, kita ke sebuah kafe yang harganya mahal, harganya 1 juta 2 juta, pasti dibayarin Pak Arom. Kita buktikan nanti Pak. Buktikan. Oh, muncungmu. Tapi ada sanggahan itu Pak Ardi, ada sanggahan dia dari Pak Arum. Gimana Pak? Sanggahannya apa? Ada sanggahan. Pak Arum tadi ngomong apa Pak Arum? Oh muncungmu Maksudnya itu Pak Arum muncung. traktir. Ya, muncungmu itu maksudnya Pak Arom mengatakan jangan terlalu jujur Bang Ardiansyah. Muncungnya saya ini jangan terlalu jujur. Jadi saya sedang jujur gitu loh maksudnya tentang Pak Arom. Jangan terlalu jujur gitu. Kenyataannya betul itu? Betul itu. Oh ya memang ditraktir. Kalau Betul, Pak Arum, makan tempat fasilitas semuanya kita cuma bawa badan Pak. Di situ disediakan semua. Kita cuma bawa badan dan materi untuk diskusinya apa gitu dibawa sendiri gitu. Dan untuk laptop segala macam layar itu mereka siapkan kok. Jadi kita nggak kekurangan internet juga di situ. Bukan. Fasilitas ada. Oh iya, Pak Ardiansyah bilang Pak Arum yang baik. Traktir di kafe 1 jutaan itu. Enggak. Betul nggak? Jujur Pak, jujur saya nggak pernah traktir orang Islam, Bercanda Pak. itu Pak, bercanda itu Pak. Bercanda Pak. Saya kebutuhan, Iya. saya kebutuhan, Ngerti. saya kebutuhan buat nikah Pak. Kan Enggak lah, ini Arom aja saya ngajak ngopi. Oh. Saya suruh cuma bawa badan doang kok, nggak usah. Iya, Enggak, Rom. betul. Betul, saya Pak, ya ongkos, Anak Umi ke Boban anak ongkos, makan, kopi, tempat duduk, semua itu dibayarin semua sama APII. Itu benar. Bahkan bensin saya pun Anak Umi dibayarin. coba open cam, saya mau lihat mukanya. Lagi di kantor saya, Pak. Oh iya, oke. Oke, saya ini dulu ya, saya pamit dulu, saya mau masak dulu, mau makan dulu. Bapak masak sendiri? Iya, masak sendiri Pak. Kayak lagu dong. Masak sendiri. Bercanda Pak, bercanda. Ya ada apa-apa Pak, kita kan harus sukacita selalu ya. Iya. Jangan hidup ini Betul. kan sudah susah, jangan dibuat susah lagi. Betul Pak, betul. Tapi wajahnya Bapak ini, Ya, wajahnya Bapak pamit ini dulu ya. saya lihat wajahnya Bapak ini kayaknya penuh cahaya Islam, Pak. Jadi bentar lagi syahadat kayaknya Bapak ini. Iya. Wajahnya ini loh, menyala gitu loh. Luar biasa ya. Oke, silakan Pak Ministri, silakan Ya, Pak. sebelum Pak Ahok turun, Tapi saya sebelum Pak, Pak Ahok turun, saya manusia biasa aja Pak. ya Pak Ahok, izin Pak, sebelum Pak Ahok turun, ini kan ada teman-teman nih yang typing di bawah katanya mirip Pak Ahok. Kapan calon lagi Pak? Calon gubernur mungkin? Pak Ahok,
Nah ini kalau saya berdiri Pak. Ya mirip Pak Ahok. Serius. Iya juga ya, mirip ya Sama-sama. lama-lama ya. Sekarang gue manggilnya Ahok deh. Iya ya. Pak Ahong mungkin ya. Mungkin Pak Ahong panggil ya Ahok. lebih cocoknya ya. Panggil Ahok aja boleh lah. Iya siap. Iya kan Siap. sekarang memang lagi tugas di IKN dia. Dari negaranya itu ditugaskan dia di IKN. Iya. Luar biasa Pak Ahok. Sehat selalu Pak. Saya sudah DM Bapak, nanti minta Pak tolong Ardiansa. dibalas ya Pak. Pak Saya minta Ardiansa. tolong dibalas nanti ya DM-nya. Siap. Ya, boleh. Ya. Oke. Pak Ardiansa, saya cuma manusia biasa. Saya tidak ada apa-apanya. Cuma saya terus mau belajar aja sih. Masya Allah, mantap. Mungkin Bang Jibril, anak Umi atau Pak Arom mau memberikan masukan atau keluaran mungkin silakan. Nggak ada. Mudah-mudahan kita bisa aturin nanti debat offline. Mudah-mudahan ya. Keluaran Sebulan. kalau keluaran di kita sebulan 2 bulan tetap keluaran. Pak, yang kemarin PR itu 18 itu gimana itu Pak? Bang dosen kristolog udah dapat jawabannya belum? Ya nantilah Keluaran. itu PR-nya Yang Pak. mana ya? Saya itu apa? Kalau nggak dicatat tuh kadang bisa lupa. Jadi Ya nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa Pak. Jadi Ahok. saya minta tolong sekali, minta tolong sekali sama host Pak dosen siap. untuk mencatat yang ayat-ayat yang kemarin yang belum saya jawab gitu. Saya Siap, itu menjawab semua sih, cuma ya Iya Pak. ya otak saya ini Betul. cuma maksudnya Kita harus hafal selalu kurang. harus Pak selalu Ardiansa, rindu saya Pak. kekurangan dalam menghafal. Ya nanti dibantu Saya Pak. kekurangan soal menghafal, tapi saya kuat menghitung. Nah itu. Wih mantap. Jadi pas ini Pak Ministri ini Oke. kuat menghitung, Pak Arom ini kuat menghafal. Pak Arom ini hafal loh Pak dari kejadian sampai wahyu Pak. Beliau ini luar biasa loh Pak Arom ini. Lanjut silakan. Kita harus selalu rindu Beri tepuk tangan dong buat Pak dengan Arom. firman Tuhan Pak. Karena mereka ini pamit kan ya, saya rindu semua. juga. Sukses Oke. selalu. Siap, Siap, Pak. makasih Pak. Makasih sehat selalu Ya, Pak. sukses selalu semuanya. Kita boleh berbeda tapi tetap kita bersatu ya. Siap Pak Bhinneka Pendeta. Tunggal Ika. Siap. Salam toleransi Pak Pendeta. Oke, makasih. Salam toleransi. Saya pamit. Siap. Selamat siang. Shalom. Oke, kita sapa dulu ada kawan kita Bro JMJ. Selamat pagi jelang siang, brother. Beliau ini Kristen. Mana Bang Lukas tadi? Naik kembali Bang Lukas kalau mau belajar. Apa ya? Aku sarapan dulu. Belum Oke, sarapan. Ya. Oke ulat bulu. Ya, si kau. Enggak, ini Pak Arom ini suka sama Bunda Nora ini. Pasti ini. Ini mirip ulat bulu loh. Katanya, Mirip Nor, ulat kalau kau bulu. bisa menjawab Itu panggilan pertanyaan ini, sayang itu. syahadat. Udah dijawab nggak syahadat kau memang dasar. Kau nggak jawabnya kau ulat Jawab bulu. aku, kau aja nggak nerima. Udah itu Apa panggilan itu? sayang. Itu ulat bulu itu panggilan sayang itu loh. Dengar. Sebenarnya dia tadi udah ngaku. Sebenarnya katanya, satu yang membuat saya belum bisa mualaf itu karena uang. Betul nggak, Arom? Lah ini udah tahu semuanya mereka. Ngapain kau Udah. betul-betul karena Jadi sebenarnya saya sudah menjawab pertanyaan kau, tapi karena doe, kau nggak mau. Udah selesai. Itu loh. makanlah kau ulat bulu, makanlah kau. Silakan mungkin Bang Jibril aja yang gedein host. Aku izin mute dulu ya. Aku lagi kerja bang. Lagi kerja. Oh, Abang lagi kerja. Oh ya. Iya, lagi. Mantap. Ya. Jadi Bang Jibril ini kerjanya sebulan cuma 2 kali ya, tapi gajinya 1 bulan utuh. Bang Ardi, dia tuh pengangguran. Itu lagi ini ada tumpukan pasir perlu dipanggul. Oh iya. Bang Jibril mana? Gini sih, Mana fotonya yang aku mau- semalam? Masa mau orang tanya ini pengangguran nih. bisa keluar negeri sih? Dosen kristolog ya, dosen kristolog ke Bang Ya, Fandi, silakan, Bang silakan. Fandi. Bang Fandi, silakan Bang Fandi. Oh Bang Fandi. Yuk. Itu kau berteman sama Pak Sok dari mana? Awalnya Dari dari TikTok ini Komal. lah. Iya dari TikTok. Dari Komal Pendeta Daromes Resta Luwu. Tahu agak kan berat pendeta? agak berat soalnya kalau dia bukan pendiskusi kayaknya dia Kayaknya itu bukan, memang ya. Aku lihatnya iya ya.
hanya pemberi firman aja gitu loh, pengantar aja. Tapi kalau ditanya langsung lebihnya tembak, jujur itu Pak Rom. dia Lebihnya sulit. jujur itu. Kelebihannya jujur beliau. Bukan, tapi kalau diskusi menyulitkan kita gitu loh. Bawa aja pada Romes Ngerti. ya. Ini belum apa, udah bilang partner nih beban. Iya, jangan gitulah Pak Rom. Boleh, Ya, Bukan loh. Orangnya Kan baru gua udah keluar tahu. udah ngomongin begitu. Gua udah paham Bang Jibril sama Bang Ardi pertanyaannya apa itu, gua udah paham. Gua udah paham. Maksudnya Arom begini Bang Gua Bang ada Adi. paham. Maksudnya Arom daripada nanti makin dibubuki kan, aku malu. enggak. Yang gini. Ini keamanannya bukan harga dirinya. Gimana sih? Iya, gini loh Pak Rom. Pak Rom gini loh. Yang kita cari dalam sebuah diskusi itu bukan menang kalah. Bukan menang kalah Pak Rom. Kita nggak nyari itu sih. Nggak ada label pemenangnya adalah, pernah nggak diskusi gitu. Pemenangnya adalah nggak. Ini bukan kejuaraan Pak Rom. Bukan kejuaraan. Ketika viral itu kan lucu. Apalagi ulat bulu ini pasti ketawa dia. Ulat dulu. Nggak, yang penting diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Itu kami dari pihak API malah seneng loh. Lancar gitu loh. Seneng kami ini, apalagi kenal-kenal sama Pak Arom, kenal sama beliau, ketemu, Gini deh ngobrol ya. bareng. Gini Bang batasin pula Hardi. aku. Aduh, gini Bang Jibril, maksud saya gini Bang Jibril ya. Gini. Firman Tuhan yang ada di Alkitab terjemahan pun kan dia masih banyak yang meraba, Bang Jibril. Maksudku gini, ketika nanti mau membahas kitab suci siapa yang tervalidasi, itu kan berarti merujuk ke teks aslinya kan, Bang Jibril. Pastinya harus itu dong. kan. Harus. Nah iya, makanya sebentar. Lah, iya, gue ngerespon. Gue jawab pertanyaan. harus ke original pasti. Ini gini. Kita bukan nggak mengakui original teksnya itu. Cuman gini loh, bisa nggak pembahasannya itu pakai terjemahannya dulu, habis itu ayat aslinya apa gitu. Jangan langsung tembak, ini loh buku asli, ini loh teks aslinya gitu. Jangan nggak langsung ke situ. Oh iya, maksudnya, pasti, gitu. Paham nggak? pasti. Pasti dong. Bang Jim, jadi ini kesimpulannya pihak lawan request. Nggak apa-apa. Nggak. Ini kan dia request kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita ikutin. Mau saya. Dikasih contoh nggak? Rom. Kebanyakan kalau contoh. Saya Enggak, nggak tahu mau semua dikasih contoh soalnya satu isinya. ayat aja. Mau dikasih contoh satu ayat aja nanti yang kita tanya kayak gimana. Gini. Hah. Konsep Tritunggal itu kan ketuhanannya konsep, bukan Bukan soal Tritunggal. Kita soal textual reliability. Paham nggak? Mau gue kasih contoh nggak nih? Itu nanti yang buat gua mampus sebenarnya. Enggak. Belum. Orang belum di. Ini contoh nih ya, contoh. Coba lu buka Yesaya 45 nomor 7. Jangan, bisa nggak usah ke perjanjian lama deh, perjanjian baru aja. Loh. Bang Jibril. Kok udah milih-milih gitu sih? Kitab lo kan. Contoh kita buka Yesaya 45 nomor 7. Nih gue tunjukin nih langsung nih. Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan terang, menciptakan gelap, menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Di sini dibilang kita fokus ke satu hal nih, menciptakan nasib malang. Menciptakan nasib malang itu dalam bahasa lainnya itu bad luck. Betul nggak? Iya, tahu bahasa aslinya itu. Nasib malang, tapi kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya aja, nasib malang itu di sini bentar. Create evil. Buruk gitu. Enggak. Menciptakan kejahatan. Iya, keburukan. Loh, beda dong. Menciptakan kejahatan sama menciptakan nasib malang tuh beda loh. Oke, ini kan ini masih ini LAI sama KJV kalian. Kita ke originalnya. Dari Sefaria.
Yesaya 45 nomor 7. Di sini Ra. Kita ke originalnya aja, Ra. Ra itu artinya menciptakan kejahatan. Kenapa kalian tiba-tiba nih? Di sini juga create evil. Jadi dari 3 ayat, ini 1 ayat, ada 3 versi. Jadi Tuhan kalian Saya menciptakan. mau pakai yang itu. Saya mau jadi- pakai yang LAI aja. Jadi Tuhan kalian menciptakan kejahatan nggak? Enggak, nasi malang. Nah, tapi 2 ayat ini ini Enggak, dari original Saya loh. saya pakai LAI-nya. Nah, originalnya bilang menciptakan kejahatan. Jadi Tapi translatannya saya mau lebih pakai bagus LAI. daripada originalnya. Saya pakai LAI aja. Oh, berarti lo lebih milih translatean daripada original. Yang firman Tuhan itu yang dari LAI Bang Jibril. Masa nggak ngerti sih Bang Jibril itu? Jadi firman Tuhannya yang translatean, bukan yang original. Nah, Ini gini loh, Bang Jiber gini. Makanya Ini saya tuh contoh. sebenarnya Nggak usah lo jawab, nggak usah Gini, gini. dikisi-kisi aja kayak yang tadi pendeta minta tuh Sebenarnya kisi-kisi. gini, gua kalau sama Bang Jibril sama Bang Hardi ini, ingat gua ketika di Kodondi, karena kalian materinya sama, membedah isi Alkitab gitu. Stres ya, pusing, tau nggak? tapi jujur ini saya tanya Pak Arom. Jujur, dengan adanya kami Pak Arom, itu terganggu gak Pak Arom? Apa namanya ya? Keberadaan eksistensi pendeta yang ada di Indonesia itu terganggu. Mestinya nggak? jadi cambuk untuk belajar nggak sih? Nah itu kalau itu benar. Sebenarnya gini, sebenarnya saya sudah pernah bilang sama Kodondi juga bahwa ketika ada diskusi-diskusi lintas agama seperti ini, padahal dari kalian itu udah paling tahu lah bahwa jemaat itu hanya mendengarkan firman Tuhan, tidak membaca firman Tuhan dalam Alkitab. Nah, ketika kalian sampaikan yang LAI aja mereka banyak tanya. Apalagi kalian sampaikan yang begini, pastilah banyak pertanyaan. Itu Bukannya memang tugas lo ya untuk menyampaikan kebenaran? masalahnya, buku-buku yang kalian pegang itu kita nggak pakai loh, guys. Loh, original teks original teks Keyahudian kalian nggak pakai? Nggak pakai kita. Lah terus Salah dari tuh, mana Pak kalian Arom. bisa tahu kebenaran kalau kalian nggak pergi ke originalnya? Gini, yang pakai itu untuk pembelajaran internal kita aja di dalam kependetaan. Zolim nggak kalian? disembunyikan. Zolim nggak kalian sama Disembunyikan, jemaat Bang Jim. kalian? Bukan zolim, tapi kan agar mereka lebih mudah memahami. Oh, jadi kalian berarti mengkerdilkan kan? Ah, lo nggak usah Bukan paham udah. mengkerdilkan. Nah, ini barusan. Bukan. Justru kita mempermudah karena kan kalau ibadah itu kan ada jamnya, ada waktunya. Biar mempermudah, biar mereka berpikirnya biar cepat. Oh, begini firmannya. Oh, begini bunyinya. Oh, udah percaya kita aja sama harus gua begini. gitu. Ya, apa Trust yang me, kita bro. sampaikan ya itu apa yang kita sampaikan kok. Nggak bisa gitulah. Kok Bang Jib kok semakin membenarkan Al-Quran Bang Arom ini? Itu dia, nggak, Arom, gini Arom. Lo bisa nggak bedain antara jujur sama transparan? Gini, Jawab dulu, jangan kemana-mana. Lo bisa nggak bedanya jujur, membedakan antara jujur sama transparan? transparan itu kan kita memberikan sesuatu yang memang harusnya bisa dilihat semua orang. Nanti mau ngopi sama siapa? Lo jawab jujur. Oh, gue mau ngopi sama Jibril, sama Ardiansa, sama si Fandi. Transparan itu tanpa bini lo tanya, lo jelaskan. Lo terbuka, transparan, nggak usah ditanya. Ya mereka juga menurut saya nggak penting banget itulah. Ya, setidaknya Nah, mereka kan berarti lo datang nggak mendengarkan. transparan. Lo Bukan. jujur tapi lo nggak transparan. Bukan begitu Bang Jibril. Bukan begitu. Kita kan selalu bilang sama mereka, rindulah dengan firman Tuhan. Ketika mereka datang kan kita kan ibadah memang seminggu sekali. Ya ketika seminggu sekali itulah yang kita bacakan firman Tuhan. Nggak mungkin kita mau juga aslinya, bahasa asli Yunaninya juga kita bacakan, lama lah. Loh, umat muslim bisa? Iya umat muslim tiap harinya baca. Enggak, gue nggak ketemu ustadz gue tiap hari. Ya kan lu ada Al-Qur'annya.
Lah emang orang-orang lo nggak punya Alkitab? Ya kan LAI, Alkitab. Ya mereka nggak punya internet, mereka nggak punya buku. Kok lu mengkerdilkan, paham nggak lo? Lu mengkerdilkan jemaat lo. Lu itu suujon itu namanya. Lah, lo yang zolim sama jemaat lo, gue yang suudon. Jolim gimana? Justru gue baik menyampaikan kok. Lah, lo aja tadi lo sendiri lo yang bilang. Itu nggak Mereka penting loh pakai buat LAI mereka. aja banyak nanya, apalagi gue pakai original. Iya, itu nggak Ah. penting maksudnya original itu buat mereka. Mampus, gitu loh. nggak penting original tuh. Jahat nggak? Zolim nggak lo? Lah kan udah ada kita yang menyari literasinya dari originalnya. Oke, sekarang gue tanya. Sekarang gue tanya yang tadi dari pembandingan tadi. Jadi yang mana yang benar? Original atau ininya? Translate-nya? Lo bilang translate-nya yang benar. Sakit jiwa nggak lo? Ya nggak sakit jiwa. Enggak, Itu yang masa udah dipahami. originalnya salah, translate-nya bener? Bang Jibril ngerti nggak sih bahasa mudah dipahami? Iya, tapi itu menyesatkan, Arom. Sekarang Kan kalau gue, menurut Bang Jibril. iya, bukan menurut, itu faktanya. Itu menurut Bang Jibril. Itu nggak faktanya, begitu. Arom. Sekarang kalau gue tanya Arom, Rom, Tuhan lo menciptakan kejahatan nggak? Enggak. Original teks kitab lo bilang Tuhan lo menciptakan kejahatan. Lo menyesatkan Iya nggak itu? makanya kita permudah bahasanya gitu loh. Menyesatkan Literasinya nggak? nggak begitu. Menyesatkan Enggak nggak lah. tiba-tiba Tuhannya nggak maha pencipta? Kok nggak maha pencipta? Maha pencipta lah. Tadi katanya nggak menciptakan kejahatan. Ya kejahatan itu bukan berasal dari dia kok. Jadi pencipta kejahatan itu siapa? Iblis. Nah, berarti ada dua pencipta. Berarti Tuhan lo nggak maha pencipta. Itu namanya menyesatkan. Tuhan itu menciptakan kasih dan damai. Yang menciptakan kejahatan siapa? Iblis. Berarti ada dua pencipta. Ya ngapain? Nggak mungkin Tuhan menciptakan kejahatan. Iya, berarti ada dua pencipta. Yang enggak. Nah, gimana sih lo ngomongnya? Loh, kejahatan itu berasal dari nafsu loh, Jibril. Gue nggak ngomong pelakunya. Gue nggak ngomong penyuruhnya. Gue ngomongin penciptanya. Tuhan lo nggak menciptakan kejahatan. Berarti gini ya, Arom. Coba jangan didebat omongan gue. Coba dipahami. Kalau Tuhan lo nggak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan lo yang menciptakan kejahatan. Paham nggak? Iya, kuasa gelap itu. Berarti ada dua kuasa di ajaran lo. Bukan begitu konsepnya. Makanya Jibril. balik ke original teks, Arom. Di original teksnya, Tuhannya Yesaya, dia bilang, aku menciptakan kejahatan. Itu namanya penyesatan. Aduh. Kok sesat pula kau bilang. Lah, lu lebih milih lu lebih milih translatean yang Bang Tuhan Umi. nggak menciptakan kejahatan. Gimana sih? Ini ada dua Kristen juga nih di bawah Bang Anak Umi. Ada Levi sama Lukas JR. Mungkin bisa ditanya juga biar fair gitu. Silakan Bang Levi sama Lukas JR. Apakah Tuhannya Kristen menciptakan kejahatan? Silakan. Silakan, Bang Levi. Iya, selamat pagi ya. Selamat pagi. Lagi. Saya sebenarnya udah 90%. Semalam udah diceramain itu juga sama orang Bang Handi semua. Sisa 10% lagi, Bang. Amin. Nggak apa-apa, Masya Allah. Terus? Dicas lobet nanti kalau 10%. Cas dulu. Lobet itu nanti. Gimana? Menurut Bang Levi, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Tuhan semua bisa menciptakan. Nah, kalau Bang Lukas, Tuhan Bang Lukas menciptakan kejahatan nggak? Bingung mau jawabnya gimana ini Bang. Masih bingung. Saya masih bingung gitu loh. Nah, oke, berarti Bang Lukas sama Bang Levi, ini saya jelaskan aja ya, biar Abang jadi ikut tauhid, biar Abang ikut
Islam ajarannya. Karena ini Bang, make sense. Dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segalanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Itu tertulis dalam Al-Quran. Allah menciptakan kiri, menciptakan kanan. Menciptakan baik, menciptakan buruk. Menciptakan kekayaan, menciptakan kemiskinan. Allah menciptakan segalanya. Di dunia ini, nggak ada yang nggak Allah ciptakan. Dia pencipta segalanya. Allah memberikan manusia yang namanya free will atau kebebasan. Izin Bang Jibril, gua ada ini nih, ada kerjaan ya. Izin ya Bang Ardi, thank you. Kabur kan. Bang Fandi, thank you ya. Oke. Kabur dia. Kabur kan? Aduh. Hampir kena tuh ininya. Apa namanya? Buntutnya. Allah menciptakan segalanya. Dan abang kalau nggak percaya, ini saya tunjukin ya bang ya. Di Yesaya 45 nomor 7, di sini dibilang, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Ini translatannya bang, tulisannya menciptakan nasib malang. Tapi coba kita ke original teksnya. Ini kita langsung ke Yesaya 45 nomor 7. Kita translate ya bang ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Akulah yang mendatangkan damai dan menciptakan kejahatan. Jadi nabinya Yesaya itu menciptakan kejahatan. Nah, tiba-tiba pendeta Arom tadi, oh Tuhan saya nggak menciptakan kejahatan. Ada kuasa lain, pencipta lain yang menciptakan kejahatan. Berarti penciptanya ada berapa? 2. Ada yang namanya Lucifer, pencipta juga. Itu bang, itu bukan Samawi, itu bukan ajaran Yesus, itu bukan ajaran Tauhid, itu bukan ajaran Ismail, itu bukan ajaran Abraham. Itu ajaran kalau kita nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau kita nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Itu ajaran pagan, dewa-dewa. Itu ajaran Romawi. Bukan ajaran Abraham itu. Nah, itu dari pemahaman Islam, Bang. Coba, ada yang abang mau tanya nggak? Silakan Bang Levi sama Bang Lukas. Santai aja kita ngobrol teman-teman. Jangan terlalu tegang teman-teman Kristen. Silakan Bang Lukas sama Bang Levi. Ayo, ngobrol santai aja. Silakan. Nggak usah terlalu kayak tertekan gitu. Kita santai. Nih gue sambil Santai aja. bikin rokok nih. Ya. Santai aja. Emang iya sih bang, cuman kan kalau dalam perspektif Kristiani nih ya bang ya, kalau memang betul yang abang bilang itu, kalau pencipta kejahatan secara moral ini ya memang dari Lucifer gitu kan, karena dia makhluk ciptaan yang memberontak melawan Tuhan. Sedangkan di Yesaya yang abang bilang tadi, yang menciptakan kejahatan itu sejatinya itu Tuhan sendiri, biar tahu antara yang jahat itu bagus tidak untuk diikuti gitu, biar makanya itu kan, itulah menunjukkan eksistensi kalau Tuhan itu maha kuasa. Dia menciptakan kegelapan, kejahatan lah maksudnya, kejahatan bukan kegelapan, kejahatan. Tapi itulah yang membuat saya bingung bang, kenapa dari pemahaman Kristen ini pencipta kejahatan itu iblis itu sendiri, sedangkan di Alkitab berbicara Tuhan lah yang menciptakan kejahatan gitu. Itu yang membuat saya bingung. Oke, gini bang. Ini abang bingung, saya coba luruskan ya. Kita mesti membedakan antara yang namanya menciptakan dan membuat bang. Abang paham nggak antara menciptakan dan membuat? Abang tahu nggak bedanya? Itu agak sedikit gimana ya? Agak sedikit berbeda sih sebenarnya. Oke, saya jelasin aja bang. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada bang.
Sementara membuat itu ada bahan bakunya. Saya membuat komputer, itu ada motherboardnya, ada mouse-nya, ada keyboardnya, ada RAM-nya, ada prosesornya, ada GPU-nya, ada power supply-nya. Membuat itu ada bahan bakunya. Saya membuat rumah, itu ada dari semen, dari batu, dari lahan, ada genteng, ada kayu. Itu saya membuat, Bang. Saya bukan menciptakan. Menciptakan itu dari yang nggak ada jadi ada, Bang. Menciptakan itu cuma hak Tuhan. Paham nggak sampai sini, Bang? Menciptakan dan membuat. Oh iya iya paham bang paham. Berarti Nah. sedangkan yang si iblis ini dia yang membuat gitu. Artinya dia sebagai pelakunya gitu berarti. Pelaku kejahatannya itu sendiri. Nah, saya membuat kejahatan, Bang. Karena saya udah ada modalnya. Saya ada waktunya, saya ada pisaunya, saya ada niatnya, ada korbannya. Saya membuat, Bang, bukan menciptakan. Iya iya iya. Iya. Berarti iblis ini pelakunya lah ya. Nah, tapi pemahaman Kristen, karena mereka kepagan-paganan, karena mereka pemahamannya kedewa-dewaan, saya nggak tahu tuh ajaran dari mana. Mungkin karena bahasa Yunani, habis itu Yesus dijadiin setengah dewa, setengah manusia, dan seterusnya. Jadi mereka mental mereka, pola pikir mereka, itu ya kayak tadi saya bilang, kalau kita nyembah Brahmana, itu nanti musuhnya Shiva. Jadi penciptanya ada dua. Jadi kesannya Tuhan tuh ada lawannya, Bang. Paham gak? Sementara ajaran Samawi, Tuhannya satu, itu nggak ada lawannya, Bang. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada setara dia tuh nggak ada, Bang. Iblis aja, setan aja, Lucifer aja mau melakukan hal jahat itu seizin Allah, Bang. Paham nggak, Bang? Ya, ya paham paham paham. Allah itu nggak ada setaranya, iblis tuh di bawah dia. Nah, tapi entah kenapa Bang Arom tadi ajarannya Tuhannya Yesusnya itu atau Tuhan Bapaknya itu setara dengan Lucifer, sama-sama pencipta. Jahat nggak itu, Bang, menurut Abang? Menyetarakan Tuhan itu ada lawannya. Secara logika ya Tuhan itu tak ada lawannya gitu. Ya dia tak ada, ya dia sendiri, tegak sendiri, tak ada dia menciptakan lawan dia gitu loh. Itu salah, udah salah besar itu. Di situ aja kita udah bisa memilah kan, Bang, yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dari ajarannya, dari pola pikirnya, dari konsep ketuhanannya. Sementara yang Nabi Abraham ajarkan bukan ajaran seperti itu, Bang. Berarti udah fix lah ini ya, kalau iblis itu dia intinya pelaku kejahatan lah. Dia yang membuat. Pelaku, dia membuat. Iya iya iya. Iya. Dan kita bisa setuju nggak, Bang, kalau Tuhan itu nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun? Setuju dong. Kalau yang bertiga itu saling bergantung Tuhan bukan, Bang? Yang bertiga itu saling bergantung nggak, Bang? Kalau itu pertanyaannya itu yang bikin saya bingung bang. Saling bergantung itu sebenarnya. Sementara kita udah setuju kalau Tuhan itu nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun. Sekarang, Bang, detik ini, insya Allah seluruh dunia ini kafir, Bang. Nggak ada yang beriman sama Allah. Itu nggak ngaruh ke kekuasaan Allah sedikit pun, Bang. Sedikit pun nggak ngaruh. Allah itu nggak bergantung sama kita. Kita yang bergantung sama Allah. Tiba-tiba ada pagan-pagan dari sana, Bang, itu ngegantung Tuhannya, Bang. Jahat nggak menurut Abang? Jahat dong. Ciptaannya membantai. Jahat dong. Jadi
Coba deh, abang ya makanya ya Islam di cuma Al-Quran bang satu-satunya abang bisa baca kitab abang dari keluaran sampai kecelakaan. Ada nggak ayat di Bible abang itu yang ngajak berpikir bang? Sementara di Al-Quran berkali-kali kita tuh diajak berpikir bang. Kalau ditelisik lagi tak ada untuk mengajak berpikir, apalagi di ajarannya sendiri. Imani saja, itu ya, udah jelas itu. Terus buat apa Tuhan ngasih kita akal bang? Ya, kalau Tuhan memberi kita akal, kalau nggak kita pakai ya sia-sia dong gitu. Ah, Sama aja kita tidak bersyukur atas pemberian Tuhan ini gitu. Kalau kita punya akal tapi nggak dipakai gitu. nggak, jadi sebenarnya iman abang di mana nih sih sekarang posisinya bang? Sebenarnya kalau iman saya sih udah tidak di iman Kristen lagi. Cuman kan ya masih ada lah di hidup saya nih, masih ada lah tembok besar inilah. Ini yang masih saya berusaha untuk melewati lagi gitu. Tembok maksudnya keluarga, keuangan, karir atau apa bang? Yang paling besar tembok ini keluarga lah. Kalau keuangan nggak saya pikirkan kali. Bahkan hidup miskin pun saya tak masalah gitu bilang. Asal itu bisa menemukan jalan untuk Tuhan saya sendiri gitu. Pada Tuhan saya sendiri. Kalau dalam Islam bang, kalau ada keluarga yang nggak suka atau ini itu, kalau abang baca cerita Rasulullah atau di dalam Al-Quran banyak cerita-cerita, contohnya di surat Al-Ghafir ayat 28, itu isinya Bismillahirrahmanirrahim, dan berkatalah seorang laki-laki yang beriman kepada keluarga Fir'aun yang menyembunyikan imannya. Apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan Tuhanku ialah Allah? Jadi di dalam Islam bang, kita boleh menyembunyikan iman kita bang. Karena dinarasikan di dalam Al-Quran ada keluarga Fir'aun sendiri itu yang beriman sama Allah. Tapi karena takut sama si Fir'aun nih, dia tetap nggak ngaku sama Fir'aun. Tapi dia disebut orang yang menyembunyikan imannya. Istrinya Firaun ya? Nah, tuh abang tahu. Habis itu di surat An-Nahl ayat 106, Bismillahirrahmanirrahim, kecuali orang-orang yang dipaksa mengucapkan kata-kata kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman. Jadi dalam Islam bang, kita beriman itu nggak mesti koar-koar, nggak mesti ngebacot, nggak mesti, apalagi efeknya itu ngancurin diri kita bang. Karena jumhur ulamanya itu menurut jumhur ulama itu, menurut banyak ulama itu ngasih tahu kalau menyembunyikan iman itu boleh. Paham nggak bang? Ya paham. Karena gini, yang aku ngeri bang, ada kalau nggak salah tahun lalu itu ada orang mualaf sama kita. Habis itu tiba-tiba meninggal, keluarganya tuh belum tahu kalau dia mualaf bang. Akhirnya dia dikubur secara Kristen bukan secara Islam. Akhirnya ada teman-teman kita juga ngabarin. Akhirnya ya kita datengin keluarganya. Habis itu ya dia mau dikubur secara Islam karena dia udah masuk Islam dan seterusnya. Akhirnya ya ngerinya kayak gitu aja sih sebenarnya. Tapi ya itu tadi yang aku bilang, abang boleh kok menyembunyikan iman abang. Sambil belajar kan, kita pelan-pelan juga kan. Selamat pagi, Bang Gabriel. Bang Gabriel? Siapa mana Gabriel? Jibril kan Gabriel Inggrisnya. Oh, Jibril, gue Jibril kan. Anak Umi gue di sini. Oh iya. Gimana masa? Ada yang mau ditanya? Ya. Ini kayaknya dia mau ngerecokin Betul. doang nih. Coba, apa itu? Gue tuh selalu teringat sama teaching lo Bang, yang bilang history will repeat itself gitu. Asik, sejarah akan selalu berulang, betul. Nah, itu Bang Jibril betul.
Tahu nggak 6.000 tahun yang lalu ada peristiwa apa, Bang? 6.000 tahun yang lalu. Ada peristiwa apa? Berarti 4.000 tahun sebelum Masehi. Iya. 4.000 tahun sebelum Masehi itu nggak clue? Oke. 6.000 tahun yang lalu tuh ada peristiwa anak kedua yang dibunbun oleh anak pertama, ya kan? 4.000 tahun Itu yang lalu. 8.000 dong. 6.000 dong. Enggak dong, itu kan 6.000 tahun sebelum Masehi, berarti tambah 2.000, 8.000 dong. Enggak. Kalau 6.000 tahun yang lalu berarti 4.000 tahun sebelum Masehi. Ya udah skip terus. 4.000 tahun yang lalu ada peristiwa seorang bapak yang akan mengorbankan anaknya. Ya. Nah, jadi 6.000, 4.000, 2.000 tahun yang lalu history repeat itself. Mantep, gue suka nih. 2.000 tahun yang lalu Tunggu. Jadi 4.000 tahun yang lalu ada seorang bapak disuruh sama Tuhan ngorbanin anaknya. iya, Habis itu betul. anaknya ditolong. Tunggu dulu. 2.000 tahun yang lalu Tuhannya mau digantung, tiba-tiba ditolong. Ya enggak? Nah, gini Bang, gini. Diselamatin berarti Yesus gitu ya. Mantap, Masaha, gue suka narasi lo nih. Gue suka narasi lo. Belum selesai. Gini, Bang. belum. Kena jebak sendiri dia. Belum. Gue suka nih narasi lo. Belum selesai Bang, gini. Oh belum, oke. 6.000 tahun yang lalu anak kedua dibunbun anak pertama, ya kan? 4.000 tahun yang lalu seorang bapak akan mengorbankan anaknya. Nah, Nggak ada korelasinya. Di yang 6.000 yang tahun yang lalu nggak ada bapaknya. tunggu dulu. Ini kan kita lagi bicarakan pattern di masa lalu kan, yang terjadi. Nggak cocok patternnya. Yang Habil-Kabil nggak ada bapaknya. Tunggu dulu, dengerin dulu. 2.000 tahun yang lalu kedua peristiwa itu terjadi lagi. Seorang bapak yang akan mengorbankan anaknya dan anak Ditolong, dijadiin Tunggu dulu. kambing, ya enggak? kedua. Iya, itu Akhirnya kan baru- dombanya jadi Tuhan, padahal anaknya Iya. diselamatin. Gini ya. itu Cocok, gue suka nih, gue suka. 2000 tahun yang lalu bapak akan mengorbankan anaknya dan anak kedua yang dibunbun tentara Roma keturunan Adam, anak pertama. Emang Yesus anak kedua? Anak kedua, Bang. Lah, Yesus anak kedua dari mana? Kan perawan maknya. Wah, lo. Kan enggak. Wah, nih udah cocokologinya ngaco nih. Gini, Bang. Lukas 3. Anak pertama Marianya itu aku tuh. Ya, aku itu Bang, anak pertamanya. Nih, Wah, dengerin kacau. Bang, dengerin. Lukas 3:38 mengatakan Adam itu anak Tuhan. Semua orang soleh di dalam ajaran Abrahamik itu anak Tuhan disebutnya, Masa. Semua Oke, anak siapa soleh. Contohnya siapa coba anak soleh? Malkisedek. Ya, kalau Melkisedek itu menurut Uzair. Bang Billy, Melkisedek menurut Bang Billy Yahudi itu Uzair disebut anak Tuhan. siapa tuh Uzair ya? Ya, lo di Kristen nggak tahu. makanya baca kitabnya dari keluaran sampai kecelakaan, habisin. Itu Uzair itu siapa Bang? Nggak Iya. ada di Kristen, nggak ada di Alkitab. Uzair itu Ezra nggak sih? Iya, makanya dia nggak baca, dia banyak. Ya udah, makanya dengerin dulu nih Bang. Lukas gimana itu? 3:38 Adam dikatakan anak Tuhan. Matius 16 angka 16 dikatakan Yesus juga anak Tuhan. Berarti Tuhan itu punya dua anak, Adam dan Yesus. Jadi Yesus itu bukan keturunan Adam. Wati kita. Itu tadi loh anak gembala. Saya pikir poinnya itu ketika mau disembeli anaknya Nabi ini, Tuhan gantikan menjadi domba. Nah, itu ya kan? makanya Bang. Makanya itu baru satu potongan cerita. Potongan cerita berikutnya itu dilanjutkan dengan cerita anak kedua yang dibunbun anak pertama. Nah, diserupakan juga kan, digantikan juga kan? Diganti jadi kambing. Akhirnya Diganti ya, dulu. yang 2000 tahun yang lalu kambingnya jadi Tuhan. Enggak.
Anaknya diselamatin, kambingnya jadi Tuhan. Ini. Yesus itu kan dibun-bun sama tentara Roma keturunan Adam anak pertama. Ya, ini kan history repeat itself. Terulang Iya lagi. benar. Jadi kan jadi maksud lo Yesus anak kedua gitu kan? Iya betul. Oke. Yesus mau dikorbanin, betul nggak? Betul ya. Abis itu Ismail, Abraham waktu mau motong anaknya diselamatin nggak anaknya? Iya nggak jadi. Nggak jadi. Jadi Yesus mestinya diselamatin nggak? Lah makanya itu cerita itu. Gini loh gini. Lo yang bawa premis ini lo. Lah iya makanya itu kan History will repeat itself, Mas Aha. Sejarah akan selalu berulang. Jadi benar. Jadi waktu Nabi Ibrahim disuruh dikasih cobaan, anaknya dikurbankan, dijadiin kambing anaknya. Anaknya diselamatin. Begitu 2000 tahun yang lalu. Ada anak Tuhan yang katanya anak Tuhan, mau dikorbanin, diselamatin. Dijadiin kambing yang dipotong. Kambing yang dipotong dijadiin Tuhan namanya orang. Waduh, bukannya belajar sejarah malah kejeblos. Bagaimana sih? Dia yang bawa loh, dia yang kena. makanya dengerin baik-baik Bang, dengerin baik-baik. 2000 tahun lalu ada bapak mengorbankan anaknya, ya kan? Kalau mengikuti polanya Abraham, tidak jadi disalibkan, kan begitu maksudnya. Mantap. Nah, makanya, tapi abang lupa ada satu cerita lagi di mana anak kedua dibun-bun anak pertama. Dibunuh dibawa anak yang lain, bukan dibunuh bapaknya. Lah iya makanya Kan ini Bang. polanya dibunuh bapaknya. Iya. Bukan Yesus dibunuh saudaranya. Yesus itu kan dibun-bun tentara Roma keturunan Adam. Saudaranya bukan. Ya, Orang Roma saudaranya bukan. Bukan. Berarti nggak cocok sama Habil Kabil. Cocoknya sama Abraham, bapaknya. Diselamatin sama bapaknya. Abis itu jadi domba juga. Betul Bang, nggak? gini. Yesus itu kan anak kedua kan. Iya, gue iyain aja sekarang. Iya, Padahal gue nggak Yesus tahu itu tuh anak anak kedua kedua. dari mana. Tentara Roma kan keturunan Adam anak pertama. Berarti kan anak kedua dibun-bun anak pertama. Mampus. Jadi jadi Roma anak pertama. Sakit jiwa lo. Lo sakit jiwa lo masa. Orang Roma penyembah berhala lo bilang anak Tuhan pertama. Lah kan memang keturunan Adam. Segitunya lo mau cocokin, lebih cocok sama Abraham dong. Daripada lo mau bilang Roma anak Tuhan pertama. Lah, ya Pak, kalau Abraham itu kan Itu nggak maksa jadi, Bang. banget lo men. Lo maksa banget ini. Gini, kalau Abraham itu kan nggak jadi. Ya Itu kan? bukan history repeat itself. Itu namanya lo maksain. Aduh, orang Roma penyembah Zeus jadi anak pertama Tuhan. Gimana sih? Nah terus tadi Bang Jibril bilang apa? Tuhan itu saling bergantung gimana Bang? Tuhan itu nggak boleh bergantung terhadap apapun dan siapapun. Itu apa namanya debatable itu Bang. Karena apa? Karena keberadaan kita semua ini kan bergantung dari keinginan Bapak kita masing-masing seperti Yohanes 1 ayat 13. Iya kita bergantung. Tuhan ini nggak bergantung, Bambang. Yohanes 1:13 mengatakan tanpa keinginan Bapak kita tidak akan lahir. Iya, Bapak Jadi gue orang bukan, Bapak lo orang bukan. Lah orang maksudku gini, kalau Bapak kita tidak tidak menyukai ibu kita, apakah Tuhan bisa menciptakan kita? Gimana? Gimana? Coba nih, gue mau tempeleng pola pikir lo. Coba gimana? Yohanes 1 ayat 13 mengatakan tanpa keinginan Bapak kita tidak akan lahir. Berarti tanpa keinginan Bapak kita Tuhan tidak memiliki bahan baku untuk menciptakan kita. Jadi menurut lo, Jadi menurut lo tanpa Bapak lo, tanpa Tuhan, jadi Tuhan bergantung sama Bapak lo untuk kawin. Ya, memang begitu faktanya kan.
Faktanya Ya itu fakta. lo nggak yang bergantung sama bapak lo untuk diciptakan, untuk dibuat. Gini, satu-satunya Di mana orang Tuhannya bergantung coba? lah kan tanpa keinginan Bapak kita semua Masaha, tidak akan ada. insya Allah lo masuk Islam hari ini, atau insya Allah lo dikubur malam ini. Tuhan nggak bergantung sama lo sama bapak lo, Masaha. Insya Allah dan lo ditarik sampai 1000 tahun ke atas tuh, ke belakang, nggak ada masalah sama Tuhan. Di mana Tuhan bergantung sama lo? Satu-satunya orang yang tidak bergantung dengan Bapaknya itu cuman Yesus. Jadi yang 100% ciptaan itu cuman Yesus, Bang. Kita semua Gimana? Tunggu. Gimana? Satu-satunya manusia yang nggak bergantung sama Tuhan cuma Yesus. Ya, Kalau gini, Yesus maksudku gini. nggak ditiup ke Maria, apa ada tuh ya si Yesus? Lah iya enggak maksudku. Gimana Gini, sih? dulu. Justru Yesus paling bergantung sama bapaknya. Iya. Kalau nggak ditiup ke Maria nggak ada dia. Maksudku gini, yang betul-betul 100% ciptaan itu cuman Yesus sebenarnya. Bumi? Cuman Yesus. Kalau kita nggak 100% ciptaan Tuhan, Bumi? Tuhan itu masih membutuhkan keinginan Bapa kita agar kita Bumi? bisa lahir. Bumi? Ya iya, kalau bumi ya beda. Enggak. Capek banget gue. Matahari, bulan, bintang diciptain pakai bapak nggak, Masaha? Lah iya. Nah udah, Gini loh. apa masalahnya? La haula wala quwata illa billah. Bang Lukas, tadi kita ngobrolnya enak ya. Buka kepala, open minded, ini itu. Tapi begitu yang satu nih datang, penyembah ayahanda, pusing kita. Gak apa-apa bang, paling kurang dikit bang. Nggak terlalu sedang tadi. Terbukti abang ketawa-ketawa kan dari tadi. Adalah hiburan. Ya Enggak, udah, dia. Bang, aku mau sarapan dulu ya, mau turun. Oke, siap. Thank you, Bang. Yuk, thank you, Mas Aha. Dia mau ngerecokin kita doang, Bang Lukas. Dia mau ngerecokin kita doang. Dia takut abang mualaf sebenarnya. Itu kena sendiri loh story repeating self itu tadi. Dia pakai mau narasi gue dibalikin ke gue. Dia pakai bahasa apa pula ya kan yang dikurbankan. Kalau Itu dia pakai narasi aku, Bang Lukas. Dia pakai narasi aku. Jadi aku selalu bernarasi. Aku berperspektif. Aku selalu berpikir history will repeat itself. Sejarah itu akan selalu berulang, Bang. Jadi kalau saya bertanya, kenapa sih di dalam Al-Quran itu Allah menceritakan nabi-nabi sebelumnya? Kenapa sih? Contoh deh Nabi Nuh, Bang. Abang tahu Nabi Nuh nggak? ya tahu. Nabi Nuh itu dia dapat firman dari Tuhan yang tidak terlihat, Bang, untuk membuat bahtera di atas bukit. Begitu Nabi Nuh cerita ke umatnya ini penyembah berhala, Bang. Apa yang umatnya bilang, Bang, waktu itu? Umatnya bilang, mana Allahmu nggak kelihatan. Lihat nih Tuhan saya nih, turun, menebus dosa saya, ada patungnya. Lihat nih Tuhan saya nih, berkuasa turun ke bumi, ada berhalanya. Mana Allahmu, mana kuasanya? Itu kata penyembah berhala zaman Nabi Nuh, Bang. Tapi Nabi Nuh beriman. Nabi Nuh tetap bikin bahteranya. Dan balik lagi ke tadi, history will repeat itself. Sejarah akan selalu berulang, Bang. Abang lihat sekarang di TikTok, abang scroll. Siapa yang kira-kira ngomong kayak gitu, Bang? Yang mana Allahmu, mana kuasanya nggak bisa dilihat. Siapa, Bang? Umat mana yang ngomong-ngomong kayak gitu, Bang?